cover, dan di video ini aku berperan sebagai virus yang membuli Novita. Halo, perkenalkan aku Risma Puriliani Arifian dengan NIM akhir 317 berperan sebagai dokter. Halo, perkenalkan nama aku Hasina Hidayati dan NIM akhir 303 sebagai kakak Novita. Halo, perkenalkan nama aku Fatira Isa Baciana dengan NIM akhir 293 sebagai Bu Guru. Halo, aku Nisma Faila Suba. Di sini aku berperan sebagai Ibu Novita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Sari dengan NIM akhir 319. Saya berperan sebagai Novita yang merupakan anak yang bermasalah. Dadah. Halo, perkenalkan aku Rina Dwiliana dengan NIM akhir 297 berperan sebagai pembuat skenario dan peran pembantu. Halo semuanya, aku Wida Puspita Lalasati dengan NIM akhir 322 berperan sebagai videographer. Hai, saya Tamara Nusajara sebagai editor 1. Saya Nasyofa Diana Septiana sebagai editor 2. Suatu hari di ruang kelas saat jam pelajaran pertama, Novita terlihat sibuk dengan buku dan pensilnya. Halah, kayak gambaran lulus aja. Edo, kamu gak seharusnya bilang kayak gitu sama Angga, dia jadi marah kan? Iya. Sudah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini ya. Masalah Novita sama virus nanti ke ruang BK. Baik. Bu Sri pada saat jam istirahat mendapati Novita duduk termenung di depan kelas. Lalu, Bu Sri berusaha mengajak Novita untuk mengobrol. Novita tadi kenapa sama dengan ibu kayak gitu? Virus tadi sering mengolok-olok saya, Ibu, dan cuma satu kali doang. Bu Sri memanggil Virus untuk menemui Novita. Nah, sekarang virus minta maaf ya sama Novita. Janji nggak akan ngulangin yang kayak perbuatan yang tadi lagi. Baik, Bu. Nah, aku minta maaf ya. Iya. Aku janji gak akan mengulanginya lagi. Oke, berarti sekarang masalahnya udah selesai ya. Sekarang kalian kembali ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran jam berikutnya. Keesokan harinya, Virus mendapati Novita sedang mengambil uang dari tas Dinda. Lalu, ia melaporkannya kepada Bu Sri. Ibu, ada kenapa? Ibu tadi lihat Novita lagi ngambil uang dari tasnya Dinda. Oh yaudah, kita langsung ke kelas ya. Lalu, Bu Sri bergegas menuju ke kelas untuk menemui Novita. Novita, ibu dengar kata virus kamu ambil uang dari tas Dinda ya? Tanpa sepatah kata pun, Novita langsung berlari keluar dari kelas dan tidak kembali lagi hingga jam pelajaran berakhir. Bu Sri berusaha mencari di sekitar sekolah, namun tidak didapatinya dimanapun. Lalu, Bu Sri menghubungi orang tua Novita. Dari Novita, apakah Novita sudah di rumah ya, Bu? Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Dan benar saja bahwa Novita pulang ke rumahnya. Hari-hari berikutnya, emosi Novita tampak lebih tidak terkontrol. Dia sering membanting barang-barang yang ada di sekitarnya ketika ia merasa terganggu. Bahkan tak jarang hal tersebut membuat takut teman sekelasnya. Bu Sri pun merasa khawatir dengan kondisi Novita, karena hal tersebut juga berdampak pada penurunan prestasi Novita di sekolah. Sehingga, Bu Sri mengkomunikasikan kepada orang tuanya mengenai hal tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Apakah benar ini rumahnya Novita, Dek? Iya benar, Ibu. Nah, saya mau bertemu dengan Ibu, apakah bisa? Oh, bisa Ibu. Masuk dulu, Ibu. Nanti saya panggilkan ibu saya dulu ya. Permisi ya. Ya, masuk dulu, Ibu. Oh iya, permisi ya. Silakan duduk dulu ya, Bu. Terima kasih. Saya panggilkan ibu saya dulu. Baiklah. Selamat pagi.
Perkenalkan sebelumnya saya Raisa, wali kelas dari adik Novita. Nah, begini Bu, belakangan ini saya sering melihat adik Novita tuh kurang bisa mengendalikan emosinya Bu. Jadi beberapa temannya sering ketakutan ketika di kelas. Jadi adik Novita tuh sering membanting barang-barang yang ada di sekitarnya Bu. Oh, ya Allah, saya malah baru tahu Ibu. Baik, nanti saya bicarakan dengan keluarga dulu ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ada apa, saya konsultasikan ke keluarga. Nanti kalau misalnya dibutuhkan ke dokter, nanti saya akan bawa kita ke dokter terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak ya Ibu atas informasi yang sudah saya berikan juga. Semoga membantu keluarga juga, dan kami dari pihak sekolah juga akan selalu membantu dan mendukung adik Novita. Ya mungkin cukup sekian saja Bu dari saya. Saya juga pamit untuk pulang. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yuni bergegas mencari Ani, kakak dari Novita, untuk membicarakan hal tersebut. Gimana ya Mbak? Apa sebaiknya Novita kita bawa ke dokter aja ya? Kalau menurut Mbak sih mending dibawa ke dokter aja Ibu, biar kita juga tahu gimana ke depannya. Begitu aja ya baiknya ya. Ya sudah deh, kalau gitu besok coba kita ke dokter ya. Oh ya Bu. Keesokan harinya, Ani dan Bu Yuni membawa Novita ke dokter. Permisi Bu. Tahan duduk. Selamat siang Ibu, ada yang bisa dibantu? Boleh diceritakan keluhannya? Ya Bu, jadi belakangan ini anak saya itu sering emosinya itu nggak terkontrol, dia sering marah-marah, bahkan juga banting barang-barang. Sempat ada laporan juga dari gurunya, dia itu juga ngambil uang kenyamanan Bu. Baik Ibu, mungkin saya bisa terapi anaknya ya dulu nggih? Ya Bu, silakan. Oke, baik. Dokter membawa Novita ke ruang terapi. Gimana kabarnya Adek? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, untuk perasaan hari ini bagaimana? Pernah kecewa, sedih, atau lagi bad mood nih? Ibu, Ibu. Kenapa? Bisa diceritakan mungkin? Karena saya punya masalah kayak sering diejek sama teman-teman sekelas Ibu, sering diolok-olokin. Oke, kemudian ada selain diejek atau diolok-olokin? Tidak ada Ibu, mungkin seperti itu setiap hari. Oke, pernah melakukan perbuatan tidak baik mungkin adiknya? Pernah mencuri Ibu, mencuri uang. Alasannya apa ya? Karena kayak aku selalu diejekkan sama teman-temanku, terus aku emosi, aku terus nyuri uangnya gitu Ibu. Oke, baik. Dan tak lama kemudian, dokter kembali menemui orang tua Novita dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Oke, baik Ibu. Tadi saya sudah mencoba berkomunikasi dengan adiknya kita. Mungkin nanti ada konsultasi berkelanjutan. Untuk sekarang mungkin cukup dulu, dan ini ada buku untuk kesehariannya bisa diisi, dan untuk obatnya nanti diambil di apotek. Baik Bu. Terima kasih Dok. Terima kasih. Untuk selanjutnya nih nanti langsung bisa pulang ya. Berikutnya ada di hari ini. Terima kasih Dok. Mari. Suatu hari, Bu Yuni secara tidak sengaja bertemu dengan Bu Sri di jalan. Jadi kemarin kan saya sudah mengonsultasikan terkait Novita ke dokter. Lalu dari dokter itu memberikan terapi dan juga buku kontrol yang harus diisi setiap hari. Terus juga kita dikasih sama obat
Bu Sri dan Bu Yuni pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Setelah hari itu, perkembangan Novita mulai membaik dan prestasinya pun mulai meningkat. Namun, pada suatu hari, Bu Yuni lupa untuk mengingatkan Novita meminum obatnya. Saya ibu. Oh iya, Novita dulu. Novita coba dikalikan berapa? Ayo, berapa? Ngomong banget. Novita? 11 ibu. Salah, kurang benar ya jawabannya. Tidak apa-apa. Sudah jangan begitu ya anak-anak. Sehingga Novita kembali tidak dapat mengontrol emosinya. Ibu Raisa, kenapa telepon? Assalamualaikum Bu Anwar. Halo. Iya, waalaikumsalam ibu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, begini. Jadi 2 hari kemarin saya melihat adik Novita ini kurang bisa mengontrol emosinya kembali Bu. Kira-kira kenapa ya Bu? Adik Novita bisa kambuh lagi. Karena beberapa hari yang lalu saya sudah merasa bahwa adik Novita sudah membaik Bu. Oh, ya Allah. Oh iya Bu, saya itu kemarin lupa untuk mengingatkan Novita untuk meminum obatnya. Baik Ibu, nanti akan saya lebih perhatikan lagi untuk terkait jadwal minum obat Novita ya Bu ya. Oh, seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas informasinya Bu. Assalamualaikum. Baik Ibu, waalaikumsalam. Hari-hari berikutnya, kondisi Novita sudah mulai membaik. Perkembangannya pun diakui oleh dokter cukup banyak peningkatan. Di sekolah pun, Novita mulai bisa beradaptasi dengan baik sehingga prestasinya mulai meningkat. Suatu hari, Bu Yuni secara tidak sengaja bertemu dengan Bu Sri di jalan. Kebetulan sekali saya bertemu Bu. Ini ada informasi tentang perkembangannya adik Novita. Jadi setelah saya lihat beberapa hari terakhir ini, adik Novita alhamdulillah bisa beraktivitas seperti biasanya Bu. Dia juga bisa mengobrol sama teman-temannya, bisa beradaptasi dengan teman-temannya juga. Nah, ada tambahan juga Bu, nilainya pun juga semakin bertingkat, juga semakin bertambah. Saya cukup senang dan mendengarkan melihat kondisi adik Novita yang sekarang ya Bu. Iya Ibu, alhamdulillah sekali. Semakin hari perkembangan kita juga semakin baik. Hal tersebut juga karena dukungan dari pihak sekolah, dari ibu, dari dokter juga. Terima kasih ya Bu buat bimbingannya. Doakan aja semoga kita juga bisa terus seperti itu. Iya Bu, sama-sama ya Bu. Terima kasih juga atas dukungan dari orang tua juga itu sangat berguna juga. Bu Sri dan Bu Yuni pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan Novita pun kini mulai bisa beradaptasi dan bersikap selayaknya anak di usianya. Berkat dukungan dari orang-orang terdekat, masalah yang dialami oleh Novita pun akhirnya dapat teratasi dan terselesaikan dengan baik.